Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you always be healed. Okay, let me introduce myself. My name is Shirley Aprilianti. I am a student of Physics Education at Untirta. Now, here I will present a video learning about mechanical waves. Okay, before we study, let's pray together. We say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan gelombang mekanik, harap diperhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu bermain selengki? Nah, coba kamu perhatikan rapatan dan regangan pada selengki tersebut saat digetarkan. Ambillah seutas tali, amatilah apa yang terjadi jika salah satu ujung tali kamu ikatkan pada suatu tiang, kemudian ujung yang lain kamu getarkan. Tali dan selengki yang digetarkan akan menunjukkan gejala gelombang. Nah, apakah itu gelombang? Nah, untuk memahaminya, mari kita pelajari pembahasan berikut ini. Pengertian gelombang mekanik. Gelombang sendiri itu adalah getaran yang merambat, sedangkan gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan media untuk merambat. Nah, misalnya gelombang mekanik ini perlu diusikan sebagai sumber, perlu medium yang dapat diusik, dan perlu adanya mekanisme penjalaran usikan. Nah, berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, pengertian dari gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya, gelombang jenis ini itu adalah gelombang pada tali. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang memiliki arah rambat sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal ini adalah gelombang pada selengki. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konsep gelombang mekanik, akan lebih baik bila kita mengetahui istilah-istilah yang berhubungan dengan gelombang, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah panjang gelombang. Untuk memahami pengertian panjang gelombang, perhatikanlah gambar berikut. Nah, di sana ada titik A, B, C, dan EFG adalah bukit gelombang. CDE dan GHI adalah lembah gelombang. Titik B dan F adalah puncak gelombang. Titik D dan H adalah dasar gelombang. Nah, di sana ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan seterusnya. Itu adalah satu gelombang. Atau bisa disebut di sana ada satu bukit dan satu lembah. Itu disebut satu gelombang. Nah, panjang dari A sampai E, B sampai F, C sampai G, D sampai H, dan seterusnya adalah panjang satu gelombang atau sering disebut panjang gelombang. Dibaca juga lambda. Nah, sedangkan untuk gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan atau satu regangan, atau jarak antara dua rapatan yang berurutan, atau jarak antara dua regangan yang berurutan, seperti pada gambar di atas. Nah, yang kedua yaitu periode gelombang, atau lambangnya itu T, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Yang ketiga ada frekuensi gelombang, lambangnya F, yaitu jumlah gelombang setiap sekon. Nah,
Yang keempat yaitu cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap sekonnya. Oke, secara matematis cepat rambat gelombang itu dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Nah, sekarang yaitu membahas tentang ciri-ciri gelombang. Nah, ciri-ciri gelombang ini yang pertama itu adalah dapat dipantulkan atau dapat dicerminkan. Untuk peristiwa pemantulan gelombang ini telah dikenal pada saat mempelajari optik geometri di kelas 10. Pada peristiwa ini berlaku hukum pemantulan menurut Snellius. Pada peristiwa pemantulan gelombang akan berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut pantul sama dengan sudut datang. Artinya, ketika berkas gelombang datang membentuk sudut theta terhadap garis normal, garis yang tegak lurus permukaan pantul, maka berkas yang dipantulkan akan membentuk sudut theta terhadap garis normal. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kedua pembiasan gelombang atau refraksi. Itu adalah pembelokan arah muka gelombang ketika masuk dari satu medium ke medium lainnya. Ada kalanya pembiasan dan pemantulan terjadi secara bersamaan. Ketika gelombang datang mengenai medium lain, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan dibiaskan. Refraksi terjadi karena gelombang memiliki kelajuan berbeda pada medium yang berbeda. Jadi gelombang itu bisa dipantulkan. Nah, kita pada video kali ini kita akan fokus pada gelombang pada tali sehingga mudah divisualisasikan. Nah, pemantulan pada gelombang itu tergantung pada ujung talinya. Jadi kita lihat ada dua, yaitu pemantulan pada ujung terikat dan pemantulan pada ujung bebas. Nah, apa yang dimaksud dengan pemantulan pada ujung terikat? Nah, ini adalah gambar visualisasi ujung terikat. Nah, kalian lihat di sini, pada gambar pertama paling awal, kita punya tali. Jadi kita punya seutas tali, kemudian ujungnya itu diikat. Sehingga pada ujung ini tidak bisa bergerak. Nah, ini disebut sebagai ujung terikat. Artinya, salah satu ujungnya kita ikat. Nah, kemudian kita getarkan ujung tali ini, sehingga kita membentuk suatu gelombang ini. Satu gelombang ini disebut sebagai pulsa. Nah, sebagai pulsa, kamu getarkan, kemudian dia akan merambat. Nah, dia akan merambat, kemudian dia akan menuju pada ujung terikat ini. Nah, karena ujung ini terikat, kita lihat bahwa gelombang ini berusaha untuk menarik ke atas bagian tali yang di ujung ikat ini. Nah, tetapi karena ujungnya terikat, dia tidak bisa bergerak. Sehingga justru dia yang memberikan gaya yang berlawan arah dengan tali yang memberikannya. Jadi tali memberikan ke atas, tapi ujung terikat ini nggak bisa gerak. Justru dia memberikan gaya yang berlawan arah, yaitu ke bawah. Kenapa berlawan arah? Karena hukum 3 Newton. Jadi ketika ujung talinya ini ingin digerakkan ke atas sama si tali, tetapi karena tidak bisa bergerak, justru dia memberikan gaya kepada tali ke bawah. Hukum 3 Newton, aksi reaksi. Sehingga talinya itu justru menjadi ke bawah. Nah, kemudian dirambatkan kembali yang arahnya itu berlawanan arah. Jadi pemantulan ini memiliki sifat bahwa arah rambat gelombang datang, ini gelombang datang yang pertama, itu berlawanan arah dengan gelombang pantulnya. Nah, karena dia memantul. Nah, kita lihat ciri-cirinya bahwa pada ujung terikat, gelombang datang dan gelombang pantul itu memiliki beda sudut fase sebesar pi. Nah, apa maksudnya? Nah, kita lihat nih, gelombang datang itu adalah bentuknya misalkan bukit. Nah, bukit datang, kemudian ketika dia menuju ujung terikat ini, dia akan dipantulkan tetapi berubah menjadi lembah. Nah, ini berubah menjadi lembah. Nah, berapa perbedaan sudut fase awal bukit ini dan awal ujung lembah ini? Kalau kita ingat, pada fungsi sin, ini adalah satu cycle 2pi. Nah, berarti ini sin 0, kita ambil ini titik 0.
Nah, berarti ini 2pi, berarti setengah ini adalah pi. Nah, berarti beda sudut fasenya itu adalah pi. Karena satu datang bukit, dipantulkan kembali malah menjadi lembah. Nah, ini adalah pemantulan pada ujung terikat. Bagaimana jika ujungnya bebas? Nah, pada pemantulan pada ujung bebas, ujungnya ini kita tidak ikat, jadi dia bisa bergerak bebas, sehingga ketika gelombang datang dalam bentuk bukit, dia menarik ujung tali yang di sini. Kalau bukit kan berarti kita lihat dia berusaha untuk menarik ke atas bagian tali yang di depannya. Nah, berarti dia juga akan nanti kelak berusaha untuk menarik tali bagian ujung ini ke atas, sehingga dia ikut ke atas. Nah, dia ikut ke atas, kemudian dipantulkan sehingga berbalik arah. Nah, berbeda dengan terikat. Kalau terikat itu tidak bisa bergerak, sehingga dia mau gerakin ujungnya ke atas malah ke bawah. Tetapi kalau ujung bebas itu dia bisa bergerak bebas, sehingga kalau misalnya datang bukit, dia berusaha menarik ke atas ujungnya ini, dan dia tertarik ke atas sehingga bukit akan tetap menjadi bukit. Nah, sehingga bukit ini nanti akan terpantulkan dan berlawan arah dengan gelombang datangnya. Jadi pada pemantulan pada ujung bebas, itu gelombang datang dan gelombang pantulnya itu sefase. Nah, beda sama yang tadi. Kalau tadi bukit menjadi lembah, kalau ujung bebas bukit tetap menjadi bukit, sehingga dikatakan dia sefase. Jadi ini adalah pemantulan pada gelombang. Teman-teman, suatu berkas cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer datang dari udara ke sebuah lempeng kaca dengan indeks bias 1,5. Berapa meterkah panjang gelombang tersebut di dalam kaca? Nah, kita tulis dulu ya, informasi apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengerjakan soal ini. Yang pertama, cahaya putih memiliki panjang gelombang yang beragam ya. Karena cahaya putih kan terdiri dari Mijuki-Pinyu. Mulai dari yang paling pendek yaitu ungu 380 nanometer sampai ke merah 750 nanometer. Nah, 1 nanometer sendiri adalah 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Kalau dalam Indonesia berarti berapa ya? 1 per semiliar ya. Nah, kita pakai rumus yang berbeda tapi hampir mirip ya. Sebenarnya bisa juga diturunkan rumusnya, cuman saya pikir nggak terlalu bermanfaat lah. Kita pengennya yang cepat aja. Indeks bias adalah panjang gelombang di udara dibagi panjang gelombang pada medium tertentu. Nah, kita tulis dulu ya yang diketahui. Indeks biasnya kebetulan soalnya sama-sama kaca, berarti 1,5. Panjang gelombang cahaya di udara 600 nanometer. Atau kalau saya ubah menjadi meter, berarti saya bagi dengan semiliar ya. Berarti masih 10 pangkat min 7. Dan berapakah indeks bias, berapakah panjang gelombang pada medium kaca? Rumusnya saya masukin seperti ini, gampang aja. Seperti tadi. Tuh, ini min-nya nggak nongol lagi ya. Jadi teman-teman sekali lagi, ini ada 6 kali 10 pangkat min 7. 1,5 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter dibagi lambda n. Kita tukar aja ya, ini kan pembagian pindah ke sini jadi seolah-olah jadi 1,5 lambda n gitu kan. Nah, 1,5 nya pindah ke sini jadi pembagian. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, 6 bagi 1,5 kan gampang ya. 6 bagi 1,5 itu ada 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Okay, that is our learning today. May it be profitable. Let us end with Hamdalah.